Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham dengan NIM 18720067 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti, Bekasi. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS Sistem Informasi Manajemen. Nah, yang akan dibahas pada topik kali ini, video kali ini, yaitu tentang siklus hidup sistem. Nah, siklus hidup sistem atau System Life Cycle atau SLC adalah proses evolusioner yang diikuti dalam menyerahkan sistem atau subsistem informasi berbasis komputer. SLC terdiri dari rangkaian tugas yang erat yang mengikuti langkah-langkah pendekatan sistem. Karena tugas-tugas tersebut mengikuti suatu pola yang teratur dan dilakukan secara top-down. SLC sering disebut dengan pendekatan air terjun waterfall approach bagi pengembangan dan penggunaan sistem. Nah, dalam tata siklus hidup ada beberapa, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada rancangan, yang keempat ada penerapan, dan yang kelima adalah penggunaan. Nah, selanjutnya ada komite pengarah SIM. Yang pertama melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu yang pertama ada menetapkan kebijakan, yang memastikan dukungan komputer untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Yang kedua, menjadi pengendali keuangan, berwenang memberi persetujuan bagi semua permintaan dana yang berhubungan dengan penggunaan komputer. Dan yang ketiga, penyelesaian pertentangan yang timbul sehubungan dengan prioritas penggunaan komputer. Nah, keuntungan mengusahakan manajemen siklus dalam komite mengarah pada yang pertama, semakin besar kemungkinan komputer akan digunakan untuk mendukung pemakai di seluruh perusahaan. Yang kedua, semakin besar kemungkinan proyek-proyek komputer akan mempunyai perencanaan dan pengendalian yang baik. Nah, selanjutnya masuk dalam fase perencanaan. Perencanaan adalah membuat semua rencana yang berkaitan dengan proyek sistem informasi. Nah, untuk keuntungan dari perencanaan proyek CBIS adalah yang pertama, menentukan lingkungan dari proyek. Yang kedua, mengenali berbagai arah permasalahan proyek, permasalahan potensial. Yang ketiga, mengatur urutan tugas. Yang keempat, memberikan dasar untuk pengendalian. Nah, sedangkan langkah-langkah dalam tahap perencanaannya, yaitu yang pertama ada menyadari masalah, mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan sistem, mengidentifikasi kendala-kendala sistem, dan yang kelima, membuat studi kelayakan. Yang keenam, mempersiapkan usulan penelitian sistem, dan yang ketujuh, menyetujui atau menolak penelitian proyek, dan yang terakhir itu ada penetapan mekanisme pengendalian. Nah, selanjutnya itu fase analisis. Setelah perencanaan selesai, langkah berikutnya adalah membuat analisis. Analisa adalah menganalisa workflow sistem informasi yang sedang berjalan dan mengidentifikasi apakah workflow telah efisien dan sesuai standar tertentu. Nah, analisis dilakukan oleh Business Process Analyst atau BPA yang berpengalaman dan atau memahami workflow sistem manajemen di area yang sedang dianalisa. Nah, langkah-langkah dalam tahap analisa yaitu yang pertama ada mengumumkan penelitian sistem, yang kedua mengorganisasikan tim proyek, yang ketiga mengidentifikasi kebutuhan informasi, yang keempat mendefinisikan kebutuhan informasi, yang kelima mendefinisikan kriteria kinerja sistem, yang keenam menyiapkan usaha rancangan, dan yang ketujuh adalah menyetujui atau menolak rancangan proyek. Nah, selanjutnya itu fase rancangan atau desain. Dengan memahami sistem yang ada dan persyaratan sistem baru, tim proyek dapat membahas rancangan sistem baru. Nah, rancangan sistem adalah penipuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Jika sistem ini berbasis komputer, rancangan dapat menyertakan spesifikasi jenis peralatan yang akan digunakan. Nah, langkah-langkah tahap rancangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menyiapkan rancangan sistem yang terinci. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Yang keempat, memilih konfigurasi terbaik. Yang kelima, menyiapkan usulan penerapan. Dan yang keenam ada menyetujui atau menolak penerapan sistem. Nah, selanjutnya ada fase penerapan atau implementasi.
Penyerapan merupakan kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Yang pertama, merencanakan penyerapan, mengumumkan penyerapan, jika mendapatkan sumber daya perangkat keras. Yang keempat, mendapatkan sumber daya perangkat lunak. Yang kelima, menyiapkan database. Yang keenam, ada menyiapkan fasilitas fisik. Yang ketujuh, ada mendidik peserta dan pemakai. Dan yang kedelapan, menyiapkan usulan Kuto-Ferry. Yang kesembilan, menyetujui atau menolak masuk ke sistem baru. Dan yang ke-10, masuk ke sistem baru. Nah, ada pendekatan dasar dari implementasi, yaitu percontohan pilot. Yang kedua, serentak. Yang ketiga, bertahap. Dan keempat, ada paralel. Nah, selanjutnya itu ada fase penggunaan atau operasi. Yang pertama, menggunakan sistem. Yang kedua, audit sistem. Yang ketiga, setelah sistem baru mapan, penelitian formal dilakukan untuk menentukan seberapa baik sistem baru itu memenuhi kriteria kinerja. Nah, studi semacam ini disebut dengan penelaahan setelah penyerapan, post-implementation review, dan dapat dilakukan oleh seorang dari jasa informasi atau oleh seorang auditor internal. Dan yang keempat, memelihara sistem. Yang kelima, memperbaiki kesalahan. Yang keenam, menjaga kemutakhiran sistem. Yang ketujuh, meningkatkan sistem. Yang kedelapan, ada menyiapkan usulan dan rekayasa ulang. Dan yang sembilan, menyetujui atau menolak rekayasa ulang. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.